Kamu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah versinya Abul Hasan Al-Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Tidak keduanya, Kak. Oke, kamu mengikuti konsep tauhid 20 sifat Allah atau tauhid rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat, yang mana? 20 sifat yang ada Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul. Did you familiar with this kind of? Mohon maaf, belum ada ilmu sampai ke situ saya. Belum ada berani bilang iya. Oke, nggak apa-apa. Ciri-ciri muslim yang baik dan benar kan tidak pernah berdusta, jadi saya percaya saja. Ya sudah, silakan, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan. Terkait perbedaan kakak dengan bapak siapa tadi tentang konsep ilahian Yesus ya. Di sini saya mau bertanya tentang Matius ayat 26. Udah tadi. Matius 26 ayat berapa? Udah tadi sih sebenarnya sama 39 kan? Iya. Iya kan? Iya. Tadi saya udah sebutin belum teman-teman dengan penjelasan sama si siapa tadi yang pakai ChatGPT yang dikatakan Yesus berdoa, yang saya jelasin ketika Yesus mengatakan di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya udah tadi sama Repar. Bosan. Ada kira-kira pertanyaan lain nggak? Udah terjawab. Jadi ketika Yesus itu sujud dan berdoa, dalam kemanusiaannya dia menunjukkan hakikatnya tidak terpisah dengan Sang Bapa, bentuk komunikasi yang tidak terelakkan. Karena kenapa? Sang Bapa pun berdoa kepada Tuhan Yesus. Di mana? Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13. Bapa juga berdoa itu kepada yang saya, mohon maaf, itu yang saya bingung, kok pakai berdoa, kenapa? Bukankah dia Tuhan? Ya, kan tadi saya sudah jawab, dengar nggak? Bapa pun berdoa kepada Yesus. Berdoa bukan berarti kayak ketakutan gitu, enggak ya? Kenapa? Ya, mau makanya disalib, itu kan dia ketakutan minta doa. Bukan karena ketakutan untuk disalib. Tadi saya sudah jelasin. Yesus bukan mengalami ketakutan karena dia disalib. Yesus mengalami apa yang dialami oleh Adam ketika di Taman Eden bersama istrinya Hawa yang bersembunyi ketika Allah berfirman, "Di manakah engkau Adam?" Karena Adam dan Hawa tahu apa yang telah diperbuatnya. Maka Yesus mengetahui bahwa ketika berbicara mengenai cawan itu adalah cawan murka Allah yang sedari mula ketidaktaatan dan kejatuhan Adam dan Hawa membuat upah dosa yang adalah maut itu mengalir kepada setiap manusia. Maka Yesus menyerap semua cawan murka itu dan memberikan dirinya sebagai tanggungan. Makanya di dalam Galatia 3:13 dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesus telah menanggung kutuk yang harusnya kita derita dan kita pikul sendiri. Tetapi Yesus telah menjadi jalan dengan menjadikan dirinya sebagai kutuk itu, dengan menebus semua kutuk yang ada di dalam diri setiap manusia oleh karena upah dosa yang adalah maut itu di kayu salib. Itu sebab Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 26 ayat 39. Jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan kehendakmu. Paham? Kehendakmunya siapa itu, Kak? Yang dimaksud di mu? Kehendak Sang Bapa. Bukannya sama, Kak? Anak sama Bapak itu sama? Apakah beda? Ya, Allah sama Bapa apa maksudnya, gimana? Jadi gimana nih maksudnya? Itu tadi kakak bilang kehendakmu. Munya siapa? Merujuk kepada siapa? Munya kepada Bapa, karena kan berbicaranya dari situ ya Bapakku. Seperti yang engkau kehendaki. Kata ganti itu kan merujuk kepada kalimat, sesuai dengan kalimat. Coba baca baik-baik kalau kamu mengutip Matius 26 ayat 39, bisa nggak kamu bacakan coba supaya kita tahu bagaimana kamu cara membacanya. Cuma translate di Indonesia ya Kak Yani. Bapak, jika engkau mau, hapuskanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti engkau kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, itu sudah ada bunyi tokep. Berarti apa yang saya jelaskan itu jelas dan jujur, sesuai dengan realita. Baik. Cuma saya bingung aja, itu munya itu siapa? Kayak saya itu kepada Bapa, bicara kan kepada tadi siapa? Melainkan seperti yang engkau kehendaki, kehendak Sang Bapa. Gitu. Berarti itu kayak momen penyalipan itu kayak penebusan dosa yang paling krusial ya di agama kakak itu. Di agama, bukan hanya agama kita, demi keselamatan kita semua. Bukan hanya berbicara terbatas. Penyaliban itu untuk kita semua. Baca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2 coba.
Di situ dikatakan Kristus menebus bukan hanya dosa kita tetapi dosa seluruh dunia. Dosa kita di situ merujuk kepada persekutuan para rasul, yaitu kami orang Kristen yang percaya, tetapi juga merujuk kepada seluruh dunia. Demi keselamatan kita manusia, ia pun disalibkan dan wafat sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Jadi Kristus itu disalibkan untuk seluruh umat manusia, gitu. Itu saya juga pernah lihat Donditan itu di YouTube. Nah, berarti kayak tentara Romawi berjasa besar loh ya? Salah. Kata siapa berjasa besar? Kamu pikir dengan adanya tentara Romawi Yesus disalibkan gitu? Kalau nggak ada tentara Romawi Yesus nggak disalibkan gitu? Kata siapa? Segala sesuatu yang sudah dibuatkan oleh kitab suci pasti akan terjadi atau ada atau tidak adanya. Gitu. Yang terlalu semuanya... cetek kalau bagi saya. Kalau misalkan kamu jadikan Donditan sebagai orang yang cerdas, menurut saya terlalu cetek. Kenapa? Karena bukan berkat tentara Romawi. Sedari mula manusia butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu karena kejatuhan Adam dan Hawa. Siapa yang menyebabkan itu? Ular beludak. Siapa ular beludak itu? Iblis. Harusnya kalau ngomong ya iblis yang berjasa. Tapi kan pemikiran kita bukan berbicara mengenai berjasa atau tidak. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu berbicara mengenai nubuatan. Dan itu bukan berbicara berjasa atau tidak berjasa. Karena sekali lagi pun di dalam Matius 26 ayat 52, ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus sudah mengatakan dan menjawab persoalan Donditan dan termasuk Anda yang mengutip pertanyaan itu berjasa atau tidak. Matius 26 ayat 53, Tuhan Yesus mengatakan, lantas bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal tersebut harus terjadi. Itu berbicara mengenai penggenapan atas nubuatan. Dan itu tidak berbicara mengenai jasa atau tidak berjasa. Kenapa? Kalau berbicara berjasa, bahkan kita tahu di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Berdosa mereka. Karena dengan kehendak bebas mereka menyalibkan Kristus. Padahal kita tahu pada saat diadili di hadapan mahkamah, Yesus dikatakan oleh Pontius Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan satupun di hadapan orang ini. Pada orang ini, sorry. Pontius Pilatus masuk neraka berarti Kak ya? Kenapa? Tentara Romawinya masuk neraka ya berarti? Enggak, ada yang bertobat sih. Kalau Bapak baca Alkitab dan tidak hanya cuma satu ayat, ada yang bertobat. Siapa? Kepala tentara Romawi salah satunya, Longinus. Yang menurut gereja adalah menurut tradisi gereja adalah Longinus. Santo Longinus itu menjadi bertobat ketika melihat peristiwa setelah penyaliban, langit menjadi gelap, gempa bumi terjadi, bait Allah terbelah menjadi dua. Longinus kemudian berlutut dan bersimpuh di bawah kayu salib di mana Yesus digantung di sana dengan mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka dia pun bertobat dan menjadi penginjil. Itu sebab alasan kenapa orang-orang Roma menjadi percaya, dan itulah menurut tradisi gereja mengetahui mula-mulanya Injil bisa tersebar di kalangan orang-orang Romawi itu karena Longinus yang bertobat. Begitu. Pertanyaan kedua Kak, boleh Kak? Ada waktu Kak? Ada, silakan. Matius 24 ayat 36 Kak. Apa di situ? Pada intinya tentang hari kiamat Kak, yang mengetahui Kak. Tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu gitu. Iya. Kok anak nggak tahu, Bapak bisa tahu. Siapa bilang anak? Roh Kudus pun di sini nggak ada. Ya, jadi tahu nggak konteksnya di situ apa? Yesus ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat bukanlah sesuatu hal yang harus diumbar-umbar. Nah, coba kamu baca jangan Matius 26 ayat 34 aja. Yesus tahu. Coba baca Matius 24 ayat 39. Now, open your Bible on your laptop, on your device, on your klik sound. Dari tadi ada bunyi klik kan. Kamu ketik Matius 24 ayat 39 sampai 41. Please read it very loud and clearly to us. Walaupun tidak ada pahala, tapi saya akan apresiasi kamu telah membacakan buat kita supaya saya tahu kamu membuka dalil itu. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Silakan. Dibukakan. Itu bukti Yesus tahu. Nah, kan tokek bunyi lagi. Enggak perkataan saya. Ada tokek kan? Iya. Menurut katanya, tahayul sih saya tahu. Ya, buka Matius 24 ayat 29 sampai 31. Dibuka dan dibacakan untuk kita. Ya, dibacakan. Dan ia akan menyuruh keluar Matius 24 ayat 29 sampai 31.
ayat awal 29 ya. sampai 31. Yes. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Saya minta dibaca dari ayat 29, lalu ayat 30, lalu ayat 31. Seperti itu. Jangan ayat 31-nya saja. Mohon maaf Kak, saya ada keterbatasan, nggak ada Kalau ada keterbatasan dengan kebenaran yang sudah terang benderang bahwa ternyata Yesus tahu hari kiamat, oke, saya bacakan aja kalau terbatas. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. How come Jesus didn't know the day of judgment jika dia sendiri menjelaskan bagaimana hari itu terjadi? Please explain to us, Lim. Kira-kira kalau Yesus beneran nggak tahu, how come? Bagaimana itu Yesus bisa ngejelasin gambaran hari akhir itu bagaimana? Kurang. Saya bisa membacakan di dalam kitab Wahyu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang segera. Silakan di muka Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Now, sekarang saya mau, karena Anda Islam, kamu kan awam, kita sama-sama belajar. Saya tidak bertanya pertanyaan sulit. Saya hanya minta kamu jujur. Bukakan surah Al-Baqarah ayat 210. Kita bacakan. Saya bisa buktikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang telah dicatatkan oleh para rasul sesuai dengan firman dan perkataan dari Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ketika berbicara di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 yang tadi saya bacakan dan kita semua dengar, dan juga ditambah dengan satu ayat tambahan di dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 12 mengenai kedatangannya yang segera dan menuntut balas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu boleh komparasikan dengan Qur'anmu. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Di situ dikatakan apa? Hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu nafsan fi dzulalin dan seterusnya. Saya nggak begitu ingat, nanti takut salah, nanti gue dibilang penista lagi. Udah buka aja Al-Baqarah 210. Sudah kan? Poinnya apa Kak di sini? Ya, silakan dikatakan apa di situ? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat. Kamu baca yang versi yang azab ya. Coba baca versi yang beneran, jangan ditambah-tambah dengan kata dalam kurung. Karena kalau dalam kurung azab itu nanti lain, padahal yang di situ datang Allah bukan datang azab. Tidak ada dalam bahasa aslinya di situ azab. Azab itu kan dalam bahasa Arab ya tetap azab. Tapi di sini kalau kamu baca dalam bahasa asli, al yang turuna illa ayyatiyahumullahu, bukan ayyatiyahumul azabullah. Nggak ada azabullah. Nggak nyambung juga nanti dengan gramatikal bahasa Arab, jadi error. Maka di situ langsung kan ayat. Tergantung konteks juga Kak, ayat sebelumnya Kak. Ayat sebelumnya, silakan. Ayat sebelumnya berbicara apa coba? Kita buktikan apakah nyambung atau tidak. Maksud saya di dalam enggak, jangan lari. Kamu minta ayat sebelumnya. Coba baca ayat 209-nya. Coba. Nyambung apa enggak? Ya, jadi kita buktikan. Inilah namanya ada perikop dan bab. Bukti kalau dalam Alkitab itu perikop itu nyambung. Satu perikop itu ayat 1, 2, 3, 4 karena satu perikop perumpamaan tentang penabur benih nyambung. Nah, coba buktikan di dalam kitabmu. Al-Baqarah 209 bacakan. Fa'in dhalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Kira-kira kalau kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia nyambung nggak di ayat yang selanjutnya yang tadi 210? Nyambung aja Kak. Karena di nyambung. sini Coba bacakan. Saya bacakan ya kalau kamu nggak jujur. Saya bacakan terjemahannya. Perhatikan teman-teman. Dari ayat 209 saya akan bacakan sampai ayat 210. Kita coba dengarkan, simak teman-teman. Silakan nilai sendiri. Maka jika kamu menyimpang dalam kurung dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat selanjutnya, ayat 210. Ya.
Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk dalam kurung melakukan perhitungan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Pertanyaan saya sekali lagi, nyambung nggak? Ada Kak. Kalau saya ada Kak. Sekarang kita, kalau kamu bilang nyambung nggak apa-apa, silakan. Di bagian mana nyambungnya, jelaskan tentang apa konteks itu. Silakan diberikan penjelasan. Saya akan kasih waktu kamu sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan. Ini tafsiran saya sendiri ya Kak ya, tidak membawa. Jangan tafsiran sendiri. Astagfirullahaladzim, kamu itu siapa? Loh, kok bisa? Bukan tafsiran sih. Loh, nggak boleh. Loh, nggak boleh. Terus pakai tafsiran siapa Kak? Bukan saya yang nggak bolehin loh ya. Bukan saya. Oh baik. Di dalam surah Al-Hijr, dalil kamu nih, kamu bantah lagi loh Al-Quran. Di dalam surah Al-Hijr ayat pertama dikatakan apa? Saya bantah gimana Kak? Tilka ayatul kitabi wal Qur'anum mubin. Artinya apa? Qur'ani mubin. Tuh kan tokek lagi bersuara. Perkataan. Alif lam ra. Dari mana? Ayat-ayat kitab, ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Al-Qur'an itu penjelasan, nggak usah kamu jelasin lagi. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an hal yang demikian dari tadi kita dengarkan bacaannya dan terjemahannya, nggak perlu kamu tafsir lagi seolah-olah Al-Quran kurang jelas. Itu nanti malah kamu berusaha untuk... Ini kan saya menyambut pertanyaan kakak. Menurut saya gimana? Bukan, saya nanyanya bukan menurut kamu gimana. Saya nanyanya ketika dikatakan itu, kamu kan ketika kita bahas mengenai hari akhir, ini jangan sampai lupa dengan topik utama. Topik utama kita kan membahas tentang hari akhir. Kamu Matius tadi kan Kak? Kamu berpikir seolah-olah Yesus tidak tahu. Saya sudah jawab bahwa Yesus itu bukan tidak tahu, tapi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dan kita untuk mengetahui sampai kita harus seolah-olah di posisi para murid itu nanya-nanya ke Yesus kapan harinya, memang hari apa, tanggal berapa, begitu. Untuk membuktikan itu saya bawa dalil Matius 24, 2 bab sebelum Matius 26, di mana Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang hari akhir. Makanya saya tadi bilang Muslim ya, teman-teman oknum-oknum yang berpolemik dari teman-teman Islam, oknum-oknumnya saya tanya, how come Yesus yang katanya if Jesus didn't know hari akhir atau kalian sebut kiamat, gimana dia bisa menggambarkan tentang hari itu di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31? Gimana? Bukankah Nabi Muhammad juga bisa menggambarkan Kak? Oke, sekarang kalau misal kamu membuka kesempatan bagi saya. Di dalam Islam hari kiamat itu kapan? Ciri-cirinya ada di sini. Enggak ciri-cirinya, saya dikasih tahu loh hari kiamat. Siapa yang kasih tahu? Enggak ada yang tahu Kak. Kata siapa nggak kasih tahu? Coba baca hadis. Hari apa? Good, dari tadi saya nggak mau bahas sebenarnya karena malas. Kasih ilmu ke saya Kak. Jangan kasih ilmu ke saya ketika kamu mengatakan Nabi Muhammad memberikan ciri-cirinya. Coba difokuskan dulu yang itu, diselesaikan baru kita akan membahas. Oh baik. Kan saya tidak ngeklaim Nabi Muhammad tahu kapan kan? Hanya ciri-cirinya ya? Iya. Coba buka ciri-cirinya seperti apa? Coba buka. Coba kasih tahu ciri-cirinya hari seperti apa? Pakai yang soki kayak Kak? Terserah lu. Kalau misalkan kamu mau menjatuhkan harga diri agamamu, termasuk nabimu, termasuk Tuhanmu, ya kamu pakai yang nggak sohi lah. Terserah kamu sih. Kalau misalkan kamu nggak pakai sohi karena kamu di sini, karena di sini bukan orang yang tidak mengetahui tentang derajat hadis, tentang periwayat matan dan seterusnya. Sudah pasti saya akan kupas itu perawinya siapa, matan hadisnya seperti bagaimana, derajatnya apa gitu. Walaupun itu misalkan ada di dalam kitab Bukhari, nggak menjamin loh. Coba tanya sama ulama atau tanya sama ustadz. Apakah hadis-hadis yang telah termaktub dalam kitab Bukhari semuanya sahih, semuanya jelas, enggak gitu ya. Silakan. Kan? Omongan gue berarti Pak Aras itu saya nggak ada kewenangan Kak. Mohon maaf Kak, nggak ada kewenangan saya di. Bukan nggak ada kewenangan. Bukan, kamu kan pakai laptop dari tadi. Kamu kan pakai laptop dari tadi ya. Kamu pakai laptop, maksudnya nggak pakai Kak, serius, cuma HP aja.
HP Tadi bunyi pribadi ketik-ketik lo, sama jelas lo. orang aja. Ya mungkin salah dengar, kalau ini pakai HP doang, Pak. Pakai HP ya udah manfaatkan, mau laptop mau HP silahkan manfaatkan, mau ada internet kan HP-nya, bukan HP Asia Hidayah kok. Iya. Iya, coba manfaatkan dengan baik tuh. Coba. Jangan sampai saya suruh bukakan hadis riwayat Muslim nomor 854. Boleh kan? Ya coba dibuka. Ya boleh Kak, yang langsung dibuka. Maksudnya kan saya ngomong mengajak supaya kamu membuka. Hadis Muslim nomor 54 kayak 854. 854. Baik, poinnya apakah? Apakah saya bacakan dulu? Katakan apa? Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari kiamat terjadi hari apa? Poinnya, Hari kiamat terjadi hari Jumat. apa poinnya itu? Hari Jumat. Sekarang hadis itu apa? Poinnya mana, Kak? Ini kan Poinnya bukan kapan, adalah Kak? kalau kamu memperhatikan bagaimana kamu menyatakan bahwa Muhammad nabimu itu hanya menjelaskan ciri-cirinya saja, harinya tidak tahu. Iya. Tak salah. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa nabimu mengatakan dan hari kiamat apa? Mohon maaf, Kak, jangan Tidak dipelintir, Kak. Nabi Muhammad itu tidak tahu pastinya kapan. Cuma ciri-cirinya kayak matahari terbit dari barat. Itu bukanlah ciri-ciri. Itu hari itu jelas loh. Kalau misalkan mau ciri-ciri lagi, denial. Denial is the river on Egypt. Kamu itu kebanyakan Tadi denial. pertanyaan gimana, Pak? Yang Coba udah diulang, jelas Kak. Kamu katakan itu kan sabda Nabi. Hadis itu apa sih, bro? Iya, betul. Nabimu itu Betul. bersabda apa tadi di kalimat terakhir? Hari Jumat. Apakah Hari itu sudah kiamat menentukan tidaklah terjadi kapannya, Kak? hari Jumat. Nah sekarang pertanyaan saya kurang jelas, Iya. apa itu harinya sudah tahu? Hari Jumatnya kapan, Kak? Kemarin juga ada di hari Oh Jumat. yakin. Pernah nggak ngedenger bagaimana ulamamu dan ustadzmu menjelaskan bahwa hari kiamat itu di hari Jumat, Jumatnya kapan, itu tidak lebih dari hitungan sebelum tahun 1500 Hijriah. Pernah denger itu nggak? Siapa yang hitung, Kak, itu? Mohon maaf, Kak. Kasih namanya, Kak. Kasih namanya. Siapa yang itu? Pernah mendengar pernah mendengar nama Imam Suyuti nggak? Imam As-Suyuti nggak? Pernah denger nggak? Imam Asy'uti. Saya belum, Kak. No belum. Ya belajar lagi berarti. Coba cari di HP-mu yang ada Google-nya itu siapa itu Imam As-Suyuti. Itu nggak perlu dicari juga sih, Pak. Kalau Nggak perlu saya dicari karena kamu itu denial. Lebih memilih untuk berada di seperti katak dalam tempurung. Nggak mau benar-benar Bukan membuktikan denial. apa yang kamu katakan itu sebenarnya berkontradiksi dengan kenyataan bahwa di imanmu itu kiamat itu iya, itu siapa? diprediksi karena berkat hadis yang tadi mulanya. Dan kiamat tidaklah terjadi hari Jumat. Saya tidak mau berkontradiksi. Ya, saya terlepas dari itu. Saya terlepas nih, record nih. Saya terlepas. Iya, berarti kan Jumat kemarin juga diprediksi, kan? Dengerin. Shh, dengerin. Kamu kan nggak nangkep, otakmu itu nggak nangkep. Dengerin. Saya mau kamu itu berkeyakinan kiamat hari Senin, Selasa nggak ada urusan. Bodoh amat. Ya. Jadi jangan dipikir, oh Joseph mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Kalau teman-teman mendengarkan dari tadi, Joey ini seolah-olah berkontradiksi justru dengan apa yang diimannya. Makanya saya ini bingung dengan orang-orang seperti Joey yang katanya awam tapi udah dikasih tahu nggak mau nurut. Dalam artian begini, saya tidak memaksa apa yang saya beritahukan itu sepenuhnya benar. Makanya dari tadi teman-teman perhatikan, saya dari tadi nyuruh kan, coba buka. Itu bukan karena saya hanya nyuruh nggak jelas, supaya dia bisa membuktikan sendiri gitu loh. Bener nggak sih yang dibilangin Joseph? Bener nggak sih yang diomongin Joseph? Jadi kalaupun memang kamu awam, saya nggak tahu, ya buktikan. Jangan seperti katak dalam tempurung, nggak mau belajar dan nggak mau mendengar, paham? Saya nggak ada masalah dengan dalil iman kamu. Hanya saja ketika dalilnya sudah diketahui dan dibacakan dan kita tahu seperti apa isinya, ya kamu menyimak
dan paham. Sekali lagi, saya sering bilang sama teman-teman Islam, saya tidak pernah sama sekali menutup kemungkinan teman-teman untuk menjelaskan, karena ini hak teman-teman. Seperti bagaimana teman-teman mempersilahkan saya untuk menjelaskan iman saya. Tapi perhatikan, kita semua di sini butuh apa? Dalil. Butuh apa? Data. Beriman tanpa dalil, kata ulama kalian, Syekh Shalih bin Utsaimin, istadilla qabla an ta'taqid, jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Sama seperti kurang lebih bagaimana keyakinan kami. Di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman yang dimaksud adalah iman yang mempunyai gagasan atau fondasi yang jelas, disertai dengan dalil, disertai dengan tradisi, disertai dengan pengajaran. Begitu. Bukan iman kosong, bukan imani saja, bukan iman buta. Paham gak Joy dari tadi? Jadi diskusinya ini bisa biar jelas. Saya tadi kan misalkan ketika kamu mengklaim, kamu kan sudah mulai berpolemik nih. Saya tadi teman-teman dengerin kan, saya kasih tahu bahwa Yesus itu dituduh nggak tahu hari kiamat. Padahal di dalam Alkitab Yesus ngasih tahu gambaran tentang hari kiamat. Dan itu lagi ngomongin tentang pribadinya loh, bukan tentang orang lain. Ya, paham nggak? Yesus lagi ngomong di dalam Matius 24 ayat 29 itu tentang dirinya yang akan datang, bukan tentang siapapun. Itu dirinya yang akan datang, Pak. Anak manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Anak manusia siapa yang kita kenal dalam Alkitab? Yesus. Kenapa Yesus menyebutkan demikian? Kenapa bukan aku? Yesus sedang mengutip dan menggenapi penglihatan Daniel. Ayo yang Kristen juga belajar dan kita sama-sama memperkuat dan mempertajam apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dalam Daniel 7, itu penglihatan Nabi Daniel tentang anak manusia di atas awan di langit. Dan Yesus mengutip itu ketika di hari penghakiman. Makanya itu konsistensi sampai di kitab Wahyu. Bahkan Yesus langsung kan, memang di Matius 24 dia nggak bilang aku datang. Baru di dalam kitab Wahyu, makanya gua tadi kutip kitab Wahyu bab 22 ayat 12. Baru saya kutip, saya tambahkan. Di situ apa? Aku datang segera. Untuk apa? Untuk memberikan upahku. Kan katanya gitu kan? Jadi konsistensinya di situ. Maksud saya gini, kalau kamu nangkep diskusi ini itu sebenarnya klimaksnya nyampe di poin di mana ternyata di hari akhir both of us, antara saya dan keyakinan kamu, percaya bahwa Allah yang datang. Hanya Allah yang datang. Yesus adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi biar gak melebar kemana-mana. Nah, melebar kemana-mananya mulai ketika kamu berusaha untuk berpolemik. Teman-teman perhatikan, dia udah mulai berpolemik. Dengan apa? Membawa-bawa, Nabi Muhammad juga ngejelasin kok ciri-cirinya. Oke, kita uji kan gitu. Gak apa-apa, kamu mau mengklaim apapun. Saya sudah bilang berkali-kali di sini, gak ada yang salah dengan klaim. Kamu mengklaim dirimu paling ganteng, terserah. Buktinya mana? Simpelnya gitu. Kalau kamu mengklaim seperti narasi kamu tadi, Nabi Muhammad hanya memberikan ciri-ciri saja. Harinya nggak dikasih tahu, gini-gini. Loh, kata saya yakin kan gitu kan. Nah baru kan, saya kasih dalilnya nih. Hadis riwayat Muslim nomor berapa? 855. Nih buka kan gitu. Baca di situ. Nah kamu baca, bukti kan? Dikasih tahu hari kiamat terjadi hari Jumat kan gitu. Nah terus kamu masih denial juga. Ya 854, sorry bukan 855, hadis riwayat Muslim nomor 854. Nah terus kamu masih denial juga. Oh itu kan gak tahu hari Jumatnya. Kata siapa? Saya ulangi lagi kan. Nah jadi paham nih skenarionya. Jadi harus paham nih senjata Joseph. Harus udah paham tips and trick kalau lagi mau nekat mau debat sama gue. Bukannya gue sombong nih. Cuman makanya gue udah sering bilang sama teman-teman yang oknum-oknum berpolemik yang Muslim, jangan nekat. Ini mantan Islam nih. Kalau gua udah kasih kode yakin, itu udah pasti lu punya narasi, gua punya bantahan. Ya. Nah, makanya saya tanya lagi ketika ditambah dia mengatakan bahwa itu masih belum jelas, itu hanya harinya saja, baru saya tambahkan lagi kan, coba kamu kenal nggak dengan Imam As-Suyuti, ulamamu sendiri, berkat karena adanya hadis ini, hadis riwayat Muslim nomor 854. Ya, Imam As-Suyuti itu kemudian memprediksi kiamat tidak akan terjadi sebelum abad 15 Hijriah. Kapan? Berapa tahun lagi? Dikit lagi. Kenapa?
Loh, saya tanya sama teman-teman Islam, sekarang berapa tahun Hijriah? Ayo. Ribet lagi lo, nggak tahu berapa Hijriah. Kurang ajar, parah lu punya iman. Nggak benar-benar mengimani. Berapa Hijriah sekarang teman-teman Islam? Tahu nggak? Tahu nggak, Joy? Hah? Tahu nggak? Nyari dulu di Google, silakan. Buka, tinggal buka. Bang Joy, jangan ribet-ribet. Gimana mau jawab? Mic-nya di offin gini. Di offin itu tinggal dibuka, nggak usah cengeng. Nggak selamanya di offin. Gitu. Saya bukan malaikat yang membuat kamu tercekik kemudian jadi bisu. Baik. Kan tinggal dibuka mic-nya. Berapa Hijriah sekarang? Jangan ke situ dulu, Kak. Tentang Jumat tadi, Kak. Kalau nggak, diem. Kamu nggak bisa jawab kan? Ini membuktikan benar-benar udah. Jangan lari, Kak. Yang Jumatnya tadi lo, Kak. 46 Hijriah sekarang itu. Aduh. Hari Jumat apa bisa disebut kapan itu, Kak? Hari Jumat bisa disebut katang, dengar nggak tadi makanya? Saya off-kan mic Anda, bukan pendengaran Anda yang saya off-kan. Makanya saya harap ketika sudah di-off-kan mic-nya, telinga lebih besar kemampuan untuk menyerap suara yang saya sudah keluar-keluar dari tadi. Saya sudah kasih tahu. Imam As-Suyuti, salah satu ulama besar loh itu Imam As-Suyuti, kamu nggak bisa nggak belajar. Itu berdasarkan hadis ini, beliau memprediksi kiamat tidak akan terjadi sebelum abad 15 Hijriah. Nah, makanya tadi saya tanya kan, saya mention, sekarang udah berapa Hijriah? Kamu nggak bisa jawab, saya yang jawab. 1446 Hijriah, 1446 Hijriah. Coba berapa tahun lagi teman-teman, dikurangin 1500. Min berapa? Sudah, Kak. Ada kesempatan saya bicara? 14 Hijriah. Ya, silahkan berbicara pakai data. Baik. Kan saya dari awal saya agamanya Islam, nggak ada aliran tertentu ya, Kak ya. Yang saya percaya cuma apa kata Nabi Muhammad. Yang sudah jelas Nabi Muhammad tidak tahu. Kata siapa kamu hanya percaya kepada Nabi Muhammad? Nah, saya cut off lagi. Dalilnya Nabi Muhammad. Sistem di room saya, kamu ngomong sesuatu yang salah, saya tidak akan membiarkan narasimu berlanjut. Sorry to say. Ya, saya berhak, apalagi saya host. Ya. Kalau saya bukan host, saya akan interupsi. Karena saya host, saya berhak untuk cut off. Ngerti nggak teman-teman yang di bawah lagi dengerin? Kalau mempermasalahkan sistem saya, silakan mempermasalahkan, saya host di sini. Saya berhak untuk cut off kapanpun. Kalau ada orang yang berbicara narasinya ngawur, perhatikan, ya. Jadi kalau saya bukan host, kalaupun saya hanya tamu, saya akan spam interupsi. Karena kamu yang ngomong itu salah, dengerin. Jangan maksa untuk ngomong. Kamu bilang kamu hanya ikut Nabi Muhammad. Kamu imanmu sudah mati. Ketika nabimu itu wafat, harusnya kamu sudah tidak perlu lagi mengikut siapapun. Semuanya ini sekarang ini Islam itu ada karena ulama kalian. Kenapa? Hadis ada lo bilang. Kamu parah nih. Kamu kalau ketemu Islam, kamu ketemu Ustadz, kamu ditegur kamu. Kenapa? Ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa berguru tanpa ilmu, sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Bahkan kalau kamu meragukan kapasitas ulamamu, kamu menyelisihi hadis di mana nabimu bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Kalau kamu mengatakan saya hanya percaya Nabi Muhammad, hancur, padahal 4 sumber hukum Islam, keduanya itu adalah hak dari ulamamu. Apa itu? Ijma dan qiyas. Memangnya ijma dan qiyas berarti salah saya ngikutin Nabi Muhammad, Kak? Bukan salah, kurang tepat kalau kamu ngomong hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Nabi. Kan kamu yang ngomong, gak usah bohong, gak usah playing victim. Iya betul, saya ngomong gitu. Saya cuma mengikuti Nabi Muhammad. Ya hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada ulama kan? Kamu bilang kan tidak mengikuti siapa-siapa selain Nabi kan? Kamu yang ulama itu penerus Nabi, Kakak. Enggak usah tiba-tiba pendapatmu berbeda. Apa kamu adalah penganut? Tetap sama, saya ngikutin Nabi Muhammad. Ulama meneruskan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Apakah salah pernyataan saya? Enggak ada, tapi kamu baru mengatakan sekarang. Dari tadi di awal kemana aja? Gila, sekarang gua berdir pakai dalil baru. Dari tadi kemana aja di awal-awal ditanya, kamu manhajnya apa? Saya tidak mengikuti siapa-siapa. Saya tidak percaya. Saya bisa diputer loh di YouTube. Didengerin loh dari tadi. Jangan bohong. Dari awal kemana aja, maksud saya gitu. Dari awal kemana aja nih, baru sekarang nih, baru diklarifikasi, baru diralat, baru ditambah-tambahin. Enggak kok, saya bilang memang ulama adalah penerus Nabi. Dari tadi kemana aja, hello? Saya ralat yang apanya, Kak? Saya ralat apanya? Di awal ketika saya tanya, kamu mengikuti akidah manhaj mana? Kamu jawab apa? Coba jujur.
saya tidak tahu. Nah, udah aku bohong dari tadi. Puyeng. Saya tidak. Ya.